Selamat datang dan salam equilibrium. Kali ini kita akan membahas mengenai pergeseran kurva keseimbangan saat permintaan turun dan penawaran naik. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut. Pada slide ini kita akan menggambar kurva permintaan dan kurva penawaran untuk menentukan titik keseimbangan. Yang pertama kita akan menggambar kurva permintaan terlebih dahulu. Bentuknya kira-kira seperti ini. Ya, ini adalah kurva permintaan yang kita beri simbol atau kita beri nama D1. Kemudian kita akan menggambar kurva penawaran lagi yang bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah kurva penawaran yang kita beri simbol S1. Dari kurva permintaan dan kurva penawaran ini menghasilkan perpotongan di titik yang kita namakan dengan titik S1 atau titik equilibrium. Titik equilibrium ini memotong di sumbu Q yang kita beri nama Q1 dan di sumbu P yang kita beri nama P1, sehingga bisa kita katakan bahwa titik keseimbangannya atau equilibriumnya berada di E1 dalam kurung Q1, P1. Ini adalah titik keseimbangan mula-mula. Selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana pergeseran kurva keseimbangan saat permintaan turun dan penawaran naik. Kita akan membahas dulu mengenai pergeseran keseimbangan saat permintaan turun. Permintaan ini kita simbolkan dengan kurva D, ini adalah mewakili permintaan. Bagaimana pergeseran kurva D ini seandainya permintaan mengalami perubahan? Dalam hal ini, jika permintaannya turun. Saat permintaan turun, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri, ya, ke arah yang ada tanda panah. Maka kurva D itu akan bergeser ke arah yang ada tanda panah ke arah kiri. Maka pergeserannya kira-kira seperti ini. Oke, kita beri nama kurva yang baru yang setelah bergeser ini adalah D2. Kemudian kita lihat lagi, jika penawaran naik, ya, jika penawaran naik maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Jadi kalau naik akan bergeser ke kanan. Jadi kurva S ini akan bergeser ke kanan. Kurva penawaran bergeser ke arah yang ada tanda panah ke kanan. Pergeserannya kira-kira bentuknya seperti ini. Kita beri simbol S2, pergeseran kurva penawaran yang baru. Dari kurva yang baru ini, kurva D2, kurva permintaan yang baru, dan kurva S2, kurva penawaran yang baru, ternyata menghasilkan titik potong yang baru, yaitu di titik E2 ini. Ini adalah equilibrium baru, titik keseimbangan yang baru. Sebelumnya titik keseimbangannya ada di E1 ini. Jadi kalau kita perhatikan dari keseimbangan baru ini, perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran yang baru ini, kita bisa melihat bahwa akibat dari pergeseran saat permintaan turun dan penawaran naik ini akan menyebabkan harga turun. Ini kita lihat turunnya sangat jauh sekali ya, dari P1 ke P2 ini turunnya lumayan jauh, dari P1 ke P2. Itu menyebabkan harga turun ya. Jadi sesuai saja, permintaan turun ya, yang mau membeli sedikit, penawaran naik, yang mau menjual banyak ya. Penjual banyak tapi pembeli sedikit, maka harga akan jatuh. Jadi sesuai saja dengan hukum permintaan dan hukum penawaran. Demikian pembahasan mengenai pergeseran keseimbangan saat permintaan turun dan penawaran naik. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.